satu-satunya yang dapat memberikan kehidupan yang kekal. Di luar dia tidak ada. Makanya Yohanes 14 ayat 6 dikatakan di sana, hanya melalui Yesus kita ada keselamatan. Kata Yesus kepada Thomas pada saat itu, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Roti yang sejati yang turun dari surga, yang adalah pemberian Allah, dialah yang dapat memberikan hidup kekal. Ayat 35 sangat jelas di sana. Akulah roti hidup, kata Yesus kepada mereka. Di ayat 35 tadi di teks kita, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Ada 7 ungkapan atau pernyataan selain akulah roti hidup, menunjukkan dia adalah Tuhan. Akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah terang dunia, akulah kebenaran, akulah kebangkitan dan hidup, akulah pokok anggur, dan akulah roti hidup. Ungkapan akulah roti hidup diucapkan dalam pembahasan ini Bapak Ibu setelah Yesus memberikan makan 5.000 orang. Jadi di atas sebelum ayat 35, kalau kita baca mulai ayat keberapa itu ya, sudah dikhotbahkan mungkin minggu lalu ya, dimulai ayat yang pertama dan seterusnya. Akulah roti hidup. Jadi ungkapan akulah roti hidup ini Yesus ucapkan setelah Yesus melakukan mujizat, yaitu memberikan makan 5.000 orang. Dalam penyampaiannya Tuhan Yesus memberitakan mereka, dialah roti hidup. Di ayat 27 Bapak Ibu di sana jelas dikatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Jadi dalam pengajaran ini Yesus menegaskan bahwa tujuannya datang ke dunia ini bukan untuk memberikan makanan hanya mengenyangkan tubuh jasmani saja yang hanya bersifat sementara, melainkan makanan yang memelihara kehidupan rohani dan memberi hidup yang kekal. Amin. Hanya Yesus roti sejati yang memberikan kita hidup yang kekal. Jadi sebagai roti hidup, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai pusat dan pemilik kehidupan kita. Ini hanya Yesus satu-satunya pusat hidup kita Bapak Ibu. Ya saya katakan ya, jangan mengandalkan kekuatanmu. Pikiran kita tidak seperti pikiran Yesus. Jadi kalau kita makan roti biasa, nah saya paling senang roti. Ada Holland Bakery, ada Elut, dapat Jeko. Itu memang kita harus makan. Kenapa? Karena dapat memberikan apa? Kita ketahanan tubuh atau kehidupan biasa sehari-hari. Kalau kita tidak makan, ya kita nggak kuat. Apalagi keadaan sekarang virus, harus imun kuat. Bukan hanya roti yang dikonsumsi, vitamin malah dan sebagainya. Nah maksudnya begini, ketika kita makan roti biasa seperti tadi saya bilang Holland Bakery dan sebagainya, kita akan mendapatkan kehidupan yang biasa, kekuatan. Nah demikian juga dengan roti hidup. Kalau kita cari dia, kita makan roti hidup itu, firman yang hidup itu akan memberikan kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Makanya ayat 35 dikatakan jelas, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi kita akan lapar dan haus rohani, berarti kerinduan kita. Ketika kita haus lapar akan rohani, kita datang kepada sumber hidup itu, makanya kita dipuaskan, dikenyangkan. Di luar itu Bapak Ibu tidak akan mendapat kepuasan, tapi hanya datang kepada yang memberikan hidup kekal. Jangan datang kepada yang lain. Dalam Yohanes pasal 4 itu, kalau Bapak Ibu baca di sana, itu tentang sumur Yakub ya. Bagaimana seorang wanita datang meminta air, tapi Yesus bilang, akulah air kehidupan. Amin. Amin Bapak Ibu. Mau dipuaskan, dikenyangkan, datanglah kepada air kehidupan itu, datanglah kepada roti hidup itu. Mazmur 42 ayat 2-3 di situ dikatakan, seperti rusa yang
Kalau dia datang kepada Tuhan, engkau akan dikenyangkan, dipuaskan. Haleluya. Kalau engkau ada masalah, datanglah kepada sumber itu, dia akan menyelesaikan persoalan itu. Masih ingat khotbah saya juga tentang bagaimana murid-murid ketika mereka menghadapi badai topan di Galilea. Mereka berusaha dengan cara mereka untuk mengeluarkan air di perahu, dan mereka membangunkan Yesus hanya untuk supaya Yesus menolong sesuai pikiran mereka. Padahal Yesus jauh lebih melakukan yang dahsyat. Amin. Makanya Yesus tegur pada saat itu, mengapa kalian kurang percaya? Mengapa kalian takut? Itu sebabnya mari kita fokus kepada sumber kehidupan kita, roti hidup. Alkitab mengatakan kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan dalam Mazmur pasal 62, hanya dekat Allah saja kita tenang. Amin. Ayat 9 bisa dikatakan, percayalah kepada Dia setiap waktu. Tuhan Yesus berjanji setiap orang yang datang kepadanya tidak akan lapar lagi, yang percaya kepadanya tidak akan haus lagi, tapi mereka akan dipuaskan. Kadang-kadang kita kalau jauh dari Tuhan, ada yang kosong dalam hati ini. Ada sesuatu yang membuat kita sendiri bingung, ngapain saya seperti ini. Tetapi solusinya ternyata datanglah kepada roti hidup itu. Dia akan puaskan kau sehingga yang kosong itu terisi dengan firman yang hidup. Amin. Amin. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan karena kita membuat diri kita kosong tanpa air yang hidup. Datanglah pada Tuhan, karena Tuhan Yesus sepenuhnya akan memberikan dan memenuhi kebutuhan kita yang terdalam, yaitu makanan untuk hidup yang kekal. Jadi Yesus memberikan hidup yang kekal. Yang pertama karena Dia adalah roti yang dari surga yang diutus Allah. Dia dapat mengenyangkan baik hidup saat kita ini. Dia akan mencukupi kebutuhan kita, terutama ketika kita hidup yang kekal. Matius pasal 6 ayat 33, di sana dikatakan carilah Tuhan. Ya, sebelum ayat 33 ayat 32 Tuhan Yesus berkata kalau Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi kerinduan kita seperti orang-orang lain, tapi utamakan cari Tuhan. Cari sumber yang memberikan hidup yang kekal. Jadi Tuhan mengarahkan perhatian orang banyak, bukan hanya orang banyak tetapi kita jemaat Kingmi pada hari ini, bukan kepada berkat yang diberikannya secara jasmani, melainkan kepada dirinya. Tanda-tanda itu dirinya yang melakukan mujizat sebagai roti hidup yang turun dari surga. Yesus roti hidup yang memberikan kepuasan yang sesungguhnya dalam hidup kita selama-lamanya. Jadi rasa lapar dan haus yang terus-menerus yang kita rasakan karena tidak datang kepada roti yang hidup sesungguhnya. Tapi kalau kita datang kepada Dia, lapar haus, kita pasti akan dipuaskan dalam Tuhan. Itu hal yang pertama yang perlu kita catat. Yesus adalah roti dari surga. Yang kedua, ayat 37 sampai 38. Ya, kita baca ayat ini, ayat 37, 38. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, Ia tidak akan kubuang. Ia tidak akan kubuang. Jadi melalui roti hidup ini kita mendapatkan anugerah di dalam Yesus Kristus. Amin. Barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Yesus menerima siapa saja kita yang datang kepada Tuhan. Jadi kita diselamatkan mendapat anugerah itu bukan karena kekuatan kita. Efesus 2 ayat 8 dan 9 jelas di sana. Bukan karena kekuatanmu, tetapi karena apa? Kasih karunia. Coba kita lihat dulu Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ya, yang sudah boleh baca dalam surat Efesus 2 ayat 8 dan 9. Silakan baca. Demikianlah firman Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memiliki. Iya, itu pemberian Allah. Tadi dikatakan di ayat 37 tadi di pembacaan kita dalam Yohanes pasal 6, Dia tidak akan membuang kita. Ketika kita datang kepada Dia, berarti Dia hanya karena anugerah Bapak Ibu. Siapa kita Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Tapi luar biasa, Yesus menerima kita apa adanya.
Jadi Yesus tidak memiliki syarat kau datang kau harus punya saham sekian di bank, kau harus cantik, kau harus ganteng, tidak. Tetapi Yesus bilang di ayat tadi yang kita baca, kalau kita datang kepada Dia, Dia tidak akan membuang kita. Amin. Luar biasa Bapak Ibu. Dan barang siapa datang kepadaku, Ia tidak akan kubuang. Serasa berdosanya kita, mungkin manusia menilai kamu manusia paling berdosa, tidak layak. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, ternyata Tuhan bilang, aku gak akan buang, aku terima engkau. Amin. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Mungkin ketika kita datang kepada orang lain karena kita sudah berbuat kesalahan, dia akan tolak usir kita. Berapa lama kita hidup dalam kesalahan, seberapa besar dosa kita. Tapi kalau mau datang kepada Tuhan, anugerah itu berlaku buat kita. Amin. Sekali lagi, anugerah itu berlaku bagi orang yang sadar dan datang kepada Tuhan. Makanya kita bilang, sebesar apa dosamu? Ya saya bilang, seperti merah kermisi yang kau datang kepada Tuhan akan menjadi putih seperti salju, asalkan kau cari Dia. Yesus tidak pernah membuang kita ketika kita datang kepada Tuhan, tetapi kita sendiri yang membuang diri daripada Tuhan. Tapi itu pun Tuhan masih memberi kesempatan. Jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Ayat 38 situ di dalam Yohanes pasal 6 dikatakan, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yesus datang ke dunia, Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus datang ke dunia, Dia tahu apa yang menjadi misi Dia. Yesus datang ke dunia untuk manusia yang berdosa dan Dia mau selamatkan, tapi bagi yang mau menerima anugerah itu. Tapi sekali lagi saya katakan, ketika Yesus datang kedua kali, nanti kita singgung di bagian yang ketiga, bukan lagi orang berdosa pasti dihukum. Makanya hal yang ketiga Bapak Ibu, jadi hal yang pertama, Yesus sebagai roti yang sejati yang turun dari surga memberikan hidup yang kekal. Yang kedua, memberikan anugerah. Yang ketiga, di ayat 39 sampai 40. Kita baca ayat ini. Ayat 39 sampai 40. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sekali lagi, jangan ada yang hilang. Tuhan gak mau satu pun hilang daripada Tuhan. Makanya ada diilustrasikan 1000 domba, satu hilang, Yesus tetap cari. Karena begitu berharganya satu jiwa Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Ayat 40 dikatakan apa? Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Hal yang ketiga, Yesus sebagai roti hidup, roti sejati yang turun dari surga, Dia menginginkan, merindukan supaya mereka pada saat itu percaya kepadanya dan diselamatkan. Sampai hari ini Yesus ingin sesuai dengan visi misi Dia. Dia datang ke dunia supaya mereka yang percaya kepadanya diselamatkan. Sekali lagi, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus, mereka pasti dia akan diselamatkan. Percaya kepada Yesus adalah kehendak Allah, adalah pekerjaan Allah. Jadi Yesus sudah mengerjakan itu supaya setiap orang yang mau menerima Dia diselamatkan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita meresponi hal itu? Contohnya seperti ini Bapak Ibu, kita sudah dikasih tiket pesawat mau ke Manado. Untuk sampai naik ke pesawat, siapa yang bertindak? Ya diri kita. Kalau kita nggak pergi-pergi ke bandara, ya nggak naik pesawat walaupun sudah ada tiket. Jadi Tuhan mau juga kita bertindak, beresponi, karena Dia rindu kita semua yang percaya kepadanya. Semua orang percaya kepadanya. Percaya kepada Yesus ayat 40 adalah kehendak Allah. Percaya karena anugerah Bapak Ibu, percaya karena karunia. Kita bersyukur
hari ini kita percaya kepada Tuhan. Amin. Di luar sana banyak yang tidak mengerti, menolak Yesus. Jadi bersyukurlah bakal engkau sudah percaya kepada Tuhan dan tetap jaga itu, supaya engkau tahu siapa yang roti yang hidup. Kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, kata percaya muncul berulang kali Bapak Ibu. Ada ayat 29, ayat 30, 35, 36, 40. Jadi kata percaya artinya penting. Jadi hal ini mengindikasikan bahwa Yesus sangat menekankan hal ini dalam kesaksiannya, bahwa hanya percaya kepada Dia engkau beroleh keselamatan. Amin. Amin. Haleluya. Seringkali kita alami kegagalan Bapak Ibu untuk menyadari hal yang rohani karena hal-hal yang jasmani saja. Hal-hal yang jasmani sementara yang membuat kita gagal untuk menyadari, untuk mengutamakan hal-hal yang rohani. Mereka, orang banyak pada saat itu karena dorongan hanya untuk mencari roti untuk kebutuhan hidup mereka sementara hanya jasmani, sehingga membutakan mereka akan pengenalan akan Tuhan Yesus. Saya ulangi lagi, jangan sampai karena persoalan hidup membutakan kita tidak mengenal, tidak tahu siapa Yesus yang berkuasa di dalam hidup kita. Kita yang percaya kepadanya ada janji Tuhan Bapak Ibu di ayat 39 bagian terakhir dan ayat 40 bagian terakhir sama. Supaya kebangkitan pada akhir zaman. Karena itu pagi supaya kita percaya kepada Dia. Ternyata Bapak Ibu sering kasih dalam Tuhan. Di pasal yang ke-6 tadi ayat 39:4, kita yang percaya kepadanya ada janji dibangkitkan pada akhir zaman. Ini berbicara tentang eskatologi 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Pada saat bunyi sangkakala dibunyikan, Tuhan akan turun dari Tuhan akan turun dan dia di awan-awan, dan orang yang mati di dalam Tuhan akan bangkit dan hidup dan diubahkan, akan naik dahulu bersama-sama dengan dia di awan-awan, dan kita yang masih hidup kita akan diubahkan bersama-sama. Itu janji Bapak Ibu. Luar biasa, 2 kali loh janji kalau kita percaya. Makanya Tuhan bilang percaya kepadaku dan akulah roti hidup. Bukan hanya itu, pada saat kekekalan pada akhir zaman engkau akan dibangkitkan. Luar biasa sekali janji Tuhan. Supaya aku membangkitkan pada akhir zaman, itu ada tanda untuk hari kiamat. Pasal 5 ayat 29 kita baca. Mundur di pasal 5 ayat 29. Yohanes pasal 5 ayat 29 sangat jelas di sana dikatakan begini. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ini jelas ayat ini. Hanya orang-orang yang baik tanda kutip dalam hal ini yang tahu siapa yang dia percaya, yang mencari sumber hidup itu, mereka akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Lihat tadi di 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Kita yang mati di dalam Tuhan yang dulu akan dibangkitkan dan hidup diubahkan akan bersama Dia di awan-awan. Dan kita yang masih hidup akan bersama dengan Dia naik. Makanya saya berdoa, Tuhan kalau Tuhan datang saya masih hidup, mau lihat seperti apa? Karena kisah 1 ayat 11 bilang kalau belajar eskatologi, ketika Yesus datang seperti ketika Dia naik ke surga. Jadi semua mata memandang. Oh, kita tidak tahu seperti apa rahasianya, tapi itu kerinduan kita. Kita mencari sumber hidup itu karena kehendak kita, supaya kita bersama-sama pada akhir zaman, pada kedatangan Yesus kedua kali, kita akan diangkat bersama-sama Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Itulah kerinduan Tuhan. Dia mau supaya kita percaya kepada kita, percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Memang ketika kita membutuhkan pertolongan, pergumulan hidup, tidak salah kita datang kepada Tuhan, dan memang harus datang kepada Tuhan. Harus datang kepada Tuhan. Tapi jadi pertanyaan Bapak Ibu, apakah kita hanya memerlukan cari Dia ketika kita ada masalah? Itu jadi pertanyaan. Jangan kita seperti orang banyak tadi. Apakah kita mencari Dia, datang kepada Tuhan hanya karena untuk supaya kita mendapat apa? Kebutuhan hidup kita, kebutuhan sementara. Jangan sampai kamu datang ibadah. Ada orang datang ibadah kan katanya supaya masalah saya selesai. Ketika pulang nggak selesai kecewa. Salah. Datang kepada Tuhan karena hanyalah untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan. Ketika kau senangkan hati Tuhan, kau cari sumber hidup, masalahmu pasti akan diselesaikan. Jadi harus tahu. Jadi cari Tuhan sebagai sumber hidup dulu. Ya seperti Matius 6 ayat 33. Jadi Yesus sendiri jauh lebih berharga dari segala berkat. Maka yang lebih penting
mencari dan datang kepada Yesus karena kita percaya Yesus adalah sumber hidup dan yang memberikan hidup yang kekal. Amin. Coba lihat kiri kanan, bilang Yesus sumber hidup. Haleluya. Tepuk aja supaya gak ngantuk. Jadi kalau bicara sumber hidup harusnya semangat Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita melalui teks ini bahwa hidup itu lebih dari sekedar dari hidup dimensi jasmani. Tapi yang paling penting adalah makanan rohani yang dapat diberikan oleh sumber hidup itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus sebagai roti hidup. Jadi Tuhan ingin kita mencari Dia sebagai sumber hidup yang kekal. Jadi sebagai orang percaya, mari Bapak Ibu Jemaat ini, baik ada di gereja maupun yang ikuti Zoom, orientasikanlah hidupmu kita untuk hal-hal yang rohani. Utamakan Tuhan dalam hidup ini. Karena hal-hal itulah yang dikehendaki Tuhan bagi hidup kita, dan kita akan terus dipuaskan di dalam Tuhan. Hanya percaya kepadanya dan dengan lebih dekat kepada Tuhan, maka Dia berdaulat atas segala aspek hidup kita. Amin. Ada lagu yang bilang berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kalau kita percaya Yesus berdaulat dalam hidup kita, kita berserah kepada sumber hidup kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada 3 hal yang kita pelajari pada pagi siang hari ini. Yesus roti hidup yang dari surga. Yang pertama, karena Dia memberikan hidup yang kekal. Yang kedua, karena Dia memberikan anugerah kepada kita. Yang ketiga, Dia menginginkan kita untuk percaya kepadanya, karena Dia mau kita semua diselamatkan. Amin.